Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bungkan. Oke, sehat berarti ya. Kenapa kayaknya bibir agak murung-murung gitu? Kenapa, Bil? Nggak apa-apa, Regis. Sehat, Gis ya? Alhamdulillah. Udah siap untuk belajar hari ini? Ya. Siap. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berbaca doa dulu ya. Silakan, Gis, sebagai ketua kelas memimpin doa. Latihan. Siap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman. Kepada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai lagi, Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Absensi. Untuk hari ini, siapa yang tidak masuk? Dude. Kenapa, Dude? Sakit apa, Dude? Udah kalian tengok? Sudah. Ke rumahnya, Dung, udah ditengok. Demam, udah berapa hari? Sudah 2 hari dengan ini ya. Mari kita doakan ya, supaya Dude cepat pulih kembali dan bisa ikut belajar bareng kalian lagi ya. Oke. Sebelum melanjutkan ke materi, Ibu supaya ngelihat nih wajah-wajahnya, wajah-wajah ceria untuk hari ini. Untuk menambah keceriaannya lagi, Ibu ada ice breaking dulu ya. Oke, tuh Laura senyum-senyum. Kenapa Laura kayaknya hatinya lagi berbunga-bunga ya, senyum-senyum ya. Buat nambah semangat lagi, boleh Ibu minta kalian berdiri? Ibu ada ice breaking buat kalian ya. Ice breakingnya tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Ya, kalau tepuk pagi berarti 1 tepukan. Kalau tepuk siang berarti 2, sore 3, dan malam senyap. Oke, bisa dimulai? Bisa. Udah siap kan? Siap ya. 1, 2, 3. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, terima kasih. Sebelum memulai ke materi yang akan Ibu bahas hari ini, yaitu patuh terhadap norma, Ibu akan mengetes dulu untuk materi minggu lalu. Ayo, ada yang ingat minggu lalu Ibu menjelaskan tentang apa? Penerapan Pancasila di lingkungan berbangsa dan bernegara. Menerapkan Pancasila di lingkungan berbangsa dan bernegara ya. Kalian sudah hafal dan kalian juga dan Ibu juga sudah jelaskan ya bagaimana penerapan Pancasila di lingkungan berbangsa dan bernegara. Kalau hari ini Ibu akan membuka materi patuh terhadap norma. Ya, sebelum membuka materi, ada yang masih ingat kalau nggak salah ini pelajaran kelas 5 dan kelas 6 loh tentang norma. Ya, ada yang masih ingat nggak pembelajaran dari SD tentang norma yang ada di masyarakat? Ada yang masih ingat? Norma apa saja yang ada di masyarakat? Norma hukum, norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan. Jadi norma itu apa sih, Bu? Norma itu aturan atau tingkah laku kita di masyarakat. Norma yang ada di masyarakat ada 4 tadi, benar kata kalian ya. Agama, hukum, kesopanan, dan kesusilaan. Selain kalian harus tahu juga itu hafal
Selain hafal juga kalian harus menerapkannya, ya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba Regis, Ibu mau nyoba. Bagaimana cara menerapkan norma agama? Ayo. Melaksanakan Maulid Nabi atau memperingati Maulid Nabi. Oke. Norma hukum Kirani, contohnya apa? Norma hukum. Tidak melanggar peraturan lalu lintas. Bibil, norma kesopanan contohnya apa? Menghargai sesama teman. Miska, norma kesusilaan apa? Norma kesusilaan? Norma kesusilaan contohnya tidak mencontek, ya, itu norma kesusilaan. Itu awas kalian nih, nanti kalau ada tugas dari ibu, ya, tidak boleh mencontek, mendingan hasil sendiri, nilainya mau berapapun yang penting hasil sendiri, nilainya puas. Oke, itu paham kan, ya? Sekarang apa sih Bu manfaat dan harapan nanti yang materi ibu akan sampaikan, ya? Manfaat dan harapan untuk pembelajaran hari ini adalah manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, individu dan sosial memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran akan penciptaan oleh Tuhan mendorong rasa syukur dan tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai moral. Setiap individu diharapkan dapat mengembangkan potensi uniknya untuk berkontribusi positif dalam komunitas. Selain itu, pemahaman tentang norma membantu kita mengikuti pedoman perilaku yang menjaga keharmonisan. Dengan mematuhi norma sosial, hukum, dan kesusilaan, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghormati. Harapannya, pemahaman ini akan membentuk masyarakat yang beradab, berdaya saing, dan sejahtera. Ini harapan dan manfaat kalau kalian sudah nanti pembelajaran dan materi yang setelah Ibu sampaikan, ya. Selain manfaat dan harapan, apa sih Bu capaian, tujuan, dan model pembelajaran untuk hari ini? Ya. Capaian, tujuan, dan model pembelajaran untuk hari ini dengan materi patuh terhadap norma. Yang pertama, capaian pembelajarannya, manusia sebagai makhluk Tuhan, individu dan sosial berperan penting dalam menerapkan Pancasila, pemahaman akan keberagaman dan norma menjaga keharmonisan sosial. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu. Artinya apa makhluk sosial itu? Makhluk yang masih saling membutuhkan satu sama lain. Metode pembelajaran hari ini adalah model pembelajaran contextual teaching and learning atau TCL, ya. Tujuannya apa? Di sini tujuannya apa? Peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik manusia sebagai makhluk Tuhan, ya, makhluk Tuhan, individu dan sosial setelah menyadari materi tentang manusia dan norma dalam kehidupan dengan tepat, ya. Materinya adalah patuh terhadap norma, ya. Tadi yang norma itu yang 4, ya. Kesusilaan, kesopanan, norma hukum, dan agama. Oke. Itu capaian, tujuan, dan model pembelajaran untuk hari ini. Mekanisme untuk pembelajaran hari ini yaitu dengan materi patuh terhadap norma. Ibu ada 3 mekanisme, ya. Yang pertama di sini Ibu akan sebutkan. Yang pertama, ada asesmen awal sebelum pembahasan materi. Jadi Ibu ingin tahu kemampuan kalian sampai mana. Model tadi Ibu ngebahas bahwa norma ini adalah pembahasan dari kalian SD kelas 5 dan kelas 6 kan, ya. Yang kedua, tes pengetahuan atau kognitif secara individu nanti ada. Dan yang terakhir, tes keterampilan secara berkelompok. Untuk asesmen awal,
Ibu akan mengirimkan linknya lewat grup ya. Boleh dibuka HP-nya. Ibu kirim ya linknya ya. Bentar. Ibu kasih waktu 5 menit. Sebentar, Ibu kirim dulu linknya. Sudah ada? Sudah ada? Oke, silakan diisi ya. 5 menit ya. Sudah? Oke, terima kasih. Itu asesmen awal. Selanjutnya, sebelum nanti pembagian kelompok dan tugas individu, Ibu akan memutar sebuah video ya. Kalian boleh simak dengan baik-baik dan perhatikan apa saja penyampaian dari video tersebut ya, dengan materi hari ini yaitu patuh terhadap norma. Oke, Ibu putar ya. Kalian tinggal memperhatikan dan menyimak apa saja pesan yang terdapat dari video ini. Sebentar ya. Bisa baca ya. Kalian simak video baik-baik ya, perhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di channel Ayo Kita Belajar. Pada hari ini kita akan belajar rangkuman pendidikan Pancasila kelas 7, bab 3, patuh terhadap norma. A. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, sebab manusia diberikan karunia oleh Tuhan berupa akal dan pikiran. Setiap manusia yang terlahir memiliki ciri khas masing-masing yang membedakan dirinya dengan manusia lain. Meskipun terlahir dari satu keluarga, sesuai sifat kodratnya, tiap manusia memiliki kedudukan sebagai makhluk monodualis, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 1. Makhluk Tuhan yang Maha Esa. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk istimewa dengan akal dan kemampuan berpikir. Meski sempurna, manusia juga menyadari kekurangannya. Keyakinan akan keberadaan Tuhan yang sempurna mendorong manusia untuk beribadah sesuai agama masing-masing. 2. Makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu menandakan bahwa mereka memiliki ciri khasnya masing-masing yang terlihat secara lahiriah dan rohaniah. Selain itu, manusia sebagai makhluk individu memiliki kebutuhan fisik dan kebutuhan non-fisik. Kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang harus terpenuhi setiap waktu, seperti makan dan minum.
Sedangkan kebutuhan non-fisik adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi saat waktu dan kondisi tertentu, misalnya bahagia, rasa aman, dan damai. 3. Makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk hidup. Ketergantungan ini muncul karena manusia memiliki keterbatasan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Interaksi sosial yang terjadi antara manusia secara berulang akan membentuk aturan-aturan untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan antar manusia. B. Pengertian norma. Norma adalah aturan yang menjadi petunjuk bagi setiap manusia untuk melakukan tindakan yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya. Perbedaan kebutuhan di antara manusia berpotensi menimbulkan konflik jika tidak ada aturan yang mengatur. Norma hadir sebagai rambu-rambu yang mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban dan kerukunan. Dengan norma, kita dapat memenuhi kebutuhan tanpa merugikan orang lain. Norma juga berfungsi sebagai pembatas tindakan agar tidak mengganggu hak dan kenyamanan lain dan berperan krusial dalam menciptakan keseimbangan harmoni dalam kehidupan sosial. Agar norma dan aturan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat, syaratnya adalah perintah, ada tindakan yang harus dilakukan. Larangan, ada tindakan yang harus dihindari. Sanksi, ada konsekuensi jika aturan dilanggar. Mengikat, semua anggota masyarakat wajib mematuhi. Norma dalam masyarakat berfungsi untuk 1. Menjaga ketertiban dan keamanan. Norma menyatukan pandangan dan mencegah konflik. 2. Memberi pedoman hidup. Norma menjadi panduan bagi perilaku sehari-hari. 3. Memberikan sanksi. Norma memberikan hukuman bagi pelanggar. 4. Mengendalikan perilaku. Norma menjaga ketertiban dan kedamaian. 5. Menciptakan keadilan. Norma memastikan setiap orang mendapat hak dan kewajiban yang sama. Cek macam-macam norma. Maaf jaringan. Norma agama. Norma agama adalah aturan hidup yang berasal dari Tuhan, tertuang dalam kitab suci. Norma agama mengajarkan manusia untuk beribadah, berbuat baik, dan hidup sesuai ajaran agama. Norma agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Melanggar norma agama dianggap sebagai dosa. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan batin yang berasal dari hati nurani manusia. Norma ini membedakan perbuatan baik dan buruk. Jika dilanggar, seseorang akan merasa bersalah dan malu. Contoh penerapan norma kesusilaan adalah selalu jujur. Jujur ya, selalu jujur. 3. Berarti kalian sudah menerapkan norma kesusilaan. Norma kesopanan adalah aturan sopan santun dalam bergaul dengan orang lain. Contohnya cara bicara, berpakaian, dan bersikap. Kalau melanggar, kita bisa dikucilkan atau dicemooh. Norma adat adalah aturan yang sudah turun-temurun di suatu daerah. Aturan ini dibuat oleh masyarakat setempat dan biasanya terkait dengan tradisi dan kebiasaan. Contohnya, selamatan di Jawa atau nyepi di Bali. Perbedaannya adalah norma kesopanan lebih umum berlaku di mana saja, sedangkan norma adat lebih spesifik untuk daerah tertentu. Pentingnya norma kesopanan dan adat. 1. Menjaga ketertiban, membuat interaksi sosial menjadi lebih harmonis.
Dua, menghormati budaya, menghargai tradisi dan kebiasaan masing-masing daerah. Tiga, menjaga persatuan, membentuk rasa kebersamaan dalam masyarakat. Empat, norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga resmi lainnya. Aturan ini bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua orang. Jika melanggar akan ada sanksi yang jelas seperti hukuman penjara atau denda. Contoh norma hukum: undang-undang, peraturan sekolah, peraturan desa. Tujuan norma hukum: menjaga ketertiban, membuat masyarakat hidup teratur dan aman, melindungi hak, mencegah terjadinya ketidakadilan, menyelesaikan konflik, menyediakan cara untuk menyelesaikan masalah hukum. Ciri-ciri norma hukum: dibuat oleh lembaga berwenang seperti pemerintah, sekolah, atau desa, bersifat tertulis, dinyatakan dalam bentuk undang-undang atau peraturan, mengikat semua orang, tidak ada pengecualian, memiliki sanksi, hukuman bagi pelanggar. 5. Hubungan antar norma. Semua norma bertujuan menciptakan kehidupan yang aman dan tentram. Masing-masing norma berasal dari sumber yang berbeda: agama, hati nurani, kebiasaan, hukum. Sanksi pelanggaran juga berbeda-beda, dari rasa bersalah hingga hukuman penjara. Setiap norma memiliki peran yang saling melengkapi. Norma hukum memberikan jaminan perlindungan yang lebih kuat. Kombinasi berbagai norma menciptakan kehidupan yang harmonis. Nah, adik-adik sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu materi yang itu di video ya. Kalian sudah menyimak dan memperhatikan? Sudah ya. Udah ya. Kalian sudah menyimak materi yang disampaikan dari video tersebut. Nanti Ibu ada tugas ya. Tugas mencoba seberapa paham kalian tadi menyimak dan memperhatikan video tersebut. Ada tugas individu ya. Individu. Tugas individu. Oh, sebelum tugas individu, boleh pembentukan kelompok dulu nggak? Ya, boleh dibentuk dulu kelompok ya. Bentuk dulu kelompok. Di sini Ibu ada sebuah kertas warna-warni ya. Sebuah kertas warna-warni dibagi 4 kelompok ya. Dibagi 4 kelompok. Ada di sini kelompok yang pertama ya, Ibu namakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Di sini ada di kertas berwarna-warni ini, kalian nanti ngambil ya. Yang merasa ngambil Ar-Rahman silakan kumpul. Yang mengambil Ar-Rahim silakan kumpul. Ya, Al-Malik, Al-Qudus silakan kumpul ya. Bisa dipahami? Oke, kita mulai ya. Dari sini. Ketinggalan dia. Oke. Ya, ambil. Lalu, ayo ambil nak. Sini sayang, ambil.
Bill? Oke. Tinggal sebelah sini ya. Oke ya, pembentukan kelompok kalian sudah mengambil kertasnya? Oke, silakan yang merasa ngambil Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus silakan ganti posisi duduknya sesuai dengan yang kalian ambil. Silakan. Silakan. Oke, silakan. Ayo, kalian mana posisi duduknya? Ayo, posisi duduknya. Boleh disimpan kertas yang barusan ngambil, silahkan disimpan. Udah, itu sesuai dengan nama kelompoknya, sesuai yang ambil kan? Oke, itu udah berarti udah pembentukan kelompok ya. Oke, Bilbina, ini kelompok apa? Ini kelompok apa? Ar-Rahman. Oke, kelompok Ar-Rahman ada Bilbina, Wildan, Kirani, Sela, dan Obul. Kelompok 2 ada Ar-Rahim ya. Kelompok 3 Al-Malik, Regis. Kelompok 2 Miska ya. Kelompok 4 Laura ya. Udah berarti ya udah dibentuk ya kelompok. Oke. Pembentukan kelompok udah selesai. Sebelum nanti kalian mengerjakan tugas kelompok, Ibu akan membagikan tugas individu pengetahuan buat kalian sebelum nanti kalian presentasi, membuat keterampilan kelompok buat dimaju ke depan ya. Ada tugas individu pengetahuan ingin mencoba pengetahuan kalian setelah tadi menyimak sebuah video ya tentang norma ya sesuai dengan materi hari ini yaitu patuh terhadap norma. Untuk mengerjakan tugas individu ini Ibu kasih waktu 10 menit ya. 10 menit. Tapi kalau sebelum 10 menit sudah selesai silahkan dikumpulkan. Oke, ini kelompok apa ini? Al-Qudus ya. Ini 4 orang ya. 4 orang. Silahkan bisa dimulai dari sekarang ya. Harus dengan hati-hati ya mengisinya ya. Silahkan isi 10 menit. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan ya. Kenapa? Langsung aja ya gitu. Ya nomor 1 ada kolom yang kosong di sini ya, isinya ya. Silakan. Oke. Bisa dimulai ya. Dah. Dit? Bisa? Oke. Iya. Nomor 1 apa? Pilih aja ya. Ini pertanyaannya, ini jawabnya pilih nanti di sini, simpan ya. Ayo. Ada kesulitan Opi?
Kalau sudah selesai Bu, boleh. Bu udah selesai, boleh ya? Dikumpulkan ya. Sama ketua kelompoknya aja nanti kalau udah selesai dikumpulkannya ya. Kalau sudah selesai boleh nanti dikumpulkan ke ketua kelompoknya ya. Ada kesulitan? Boleh ya bertanya ya, boleh. Boleh tanya. Jangan lupa dikasih nama ya, jangan lupa dikasih nama, jangan lupa dikasih nama, awas, jangan lupa dikasih nama. Kasih nama, kasih nama. Jangan lupa dikasih nama ya, dikasih nama, dikasih nama. Selesai Laura? Oke. Nanti dikumpulin di ketuanya, boleh diantarkan ke ibu ya, sini ya. Sini sayang, bawa. Udah, itu kelompok 4 udah ya? Coba sini. Oke. Kelompok 4 udah selesai ya. Oke, thank you sayang. Nanti buat kelompoknya ditunggu ya, ibu nanti bagiin. Oke. Ayo, gak apa-apa sok, kumpulin aja. Udah. Kasih nama ya, kasih nama, awas jangan lupa kasih nama. Sini sayang, udah? Ini kelompok 2. Oke, Ar-Rahim ya? Oke. Al-Malik. Al-Malik, oke. Sudah? Tinggal kelompok apa ini? Ar-Rahman ya? Oke. Berarti selesai semua ya. Sambil ibu memeriksa tugas individu, kalian mengerjakan tugas kelompoknya ya. Ibu ini bagi. Coba ketua kelompoknya ke depan sayang. Ketua kelompoknya ke depan. Ini. Bill ini. Sini dibagi 2 ya. Dibagi 2. Ini sayang. Nih. Oke. Nih. Nih. Terima kasih. Oke. Coba kalian buka itu LKPD-nya, buka LKPD-nya.
Kalau yang tidak bisa dipahami boleh ditanyakan ya ke ibu ya, boleh. Buka LKPD-nya, udah dibuka? Nih. Baca itunya. Lagi ya, boleh. Oke. Kak ini sayang. Nih, sini. Nih, oke. Tinggal kalian tempel ya. Oke. Kenapa? Kenapa? Kenapa sayang? Oh, ada yang bawa lem 2 nggak sayang? Boleh minta ke kelompok yang lain dong? Boleh ya? Boleh ya? Nanti hasilnya kalian presentasikan ke depan. Boleh diwakili 3 orang saja. Ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan ya. Coba. Nih, baca dulu. Nanti yang cocok dengan gambar ini mana? Boleh digunting dan ditempel langsung ya. Paham? Silakan. Oke. Baca dulu ininya sayang. Baca dulu. Udah. Ininya gambarnya. Coba dilihatin dulu gambarnya. Kasih aja. Oke. Kenapa nak? Boleh. Apa sayang? Gak apa-apa. Rem apa itu? Gak apa-apa. Langsung aja. Ya. Silakan lebih cepat lebih baik loh nanti presentasinya ya ke depan minimal 3 orang ya. Yang sesuai dengan kesatu. Oke, iya. Oke, silakan. Apa? Boleh? Di mana aja posisinya gimana aja boleh. Di nomor. Ya, di sini aja. Iya, sesuai dengan nomor ini. Misalkan ini norma apa yang ditanyakan? Norma kesopanan kan? Gambarnya ini sesuai dengan tidak? Oh, boleh. Itu aja. Yang ini anggota 3. Anggota 2-nya udah ketemu belum gambarnya? Anggota 2 ini kan? Ini anggota 2 apa? Baca dulu. Boleh. Yang sesuai dengan gambarnya silahkan digunting dan ditempel. Ya? Oke. Paham nggak? Kalau tadi anggota 1 udah paham? Yang mana? Gambarnya yang mana? Norma kesopanan yang berangkat sekolah. Yang mana? Yang mana? Gambarnya yang sesuai mana? Ceritanya coba lihat terhadap norma kesopanan ini kan ya silahkan ini berarti oke. Ini kalau kedua silahkan baca kedua itu sampai 4 aja ya. Ayo lebih cepat lebih baik. Yang kedua udah ketemu belum? Masih dicari Bu. Kedua tentang apa? Ini. Ayo. Udah? Oke. Iya, boleh di sini. Iya. Norma kesopanan. Contohnya apa ini? Berarti gitu. Oke. Yang kedua, yang berarti tadi udah dijelaskan norma tentang apa kesusilaan. Berarti berhubungan dengan hati nurani. Berarti kalau yang melakukan kesalahan itu dia tidak enak, ya. Bahwa ini teh salah gitu kan. Setiap malam dia tidak enak. Tadi saya misalkan di sekolah ngelakuin apa tidak sesuai dengan hati nurani.